Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aristiawati SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kota Laksa. Kali ini saya akan melakukan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir kucing dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani rekan saya yang bernama Ibu Rohani SPDI. Beliau adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah SDN Bukit Dua. Baik Ibu Rohani, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana Bu Ari? Alhamdulillah baik Ibu. Oke Ibu, karena sebentar lagi saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran Ibu yang akan Ibu lakukan di kelas nanti. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Bu. Tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Ibu, sehingga kompetensi Ibu semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk kita. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar Ibu Rohani lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar kelas. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita hari ini. Apakah Ibu siap dengan pertanyaan saya nanti? Insya Allah saya siap. Baik, terima kasih. Yang pertama, pertanyaan saya adalah materi yang akan Ibu Rohani ajarkan itu apa, Bu? Materi saya adalah mengenal Quran Surah Al-Hujurat ayat 40, Surah 49 ayat 13, mengetahui keragaman di lingkungan sekitar serta mengenal tulisan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, begitulah. Jadi materinya itu sudah masuk pada kompetensi awal. Bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya. Baik Bu, tujuan pembelajaran yang saya adalah kegiatan mengamati, menalar, mencoba mengkomunikasi peserta didik, mampu membaca Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil dan menjelaskan pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi tujuan pembelajaran Ibu ini adalah membaca Quran Al-Hujurat surat 49 ayat 13 dengan tartil serta menjelaskan pesan pokok Quran surah Al-Hujurat surat 49 ayat 13. Nah, selanjutnya Ibu, apa area pengembangan yang hendak Ibu capai? Area yang hendak saya capai yaitu area pengembangan. Saya di sini adalah siswa mampu membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan menjelaskan pesan pokok dengan baik. Baik. Jadi area pengembangan yang akan dibuat capai nantinya adalah siswa mampu membaca surah Al-Hujurat dan menjelaskan pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat. Kira-kira dari kedua area pengembangan yang Ibu ucapkan tadi, adakah yang secara spesifik ingin dikembangkan atau ingin Ibu untuk saya amati nanti? Saya rasa membaca Quran surah Al-Hujurat yaitu ayat ke-13 yang fokus untuk pengembangan, untuk dikembangkan. Oke, berarti yang spesifiknya adalah saya akan melihat siswa-siswi membaca surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, bagaimana dengan strategi yang dipersiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran itu? Baik itu metode pembelajaran atau model pembelajaran yang akan digunakan. Ya. Saya akan menggunakan strategi pengembangan dengan metode
berdiferensiasi. Oke, Bu. Jadi strategi pembelajarannya adalah berdiferensiasi. Oh ya, Bu. Jamnya Bu Ani setelah jam istirahat ya, Bu? Ya, betul sekali. Kira-kira kapan ya Bu akan dilaksanakan? Saya akan laksanakan pada jam ketiga ya, setelah istirahat hari Kamis gitu. Oh, berarti Ya, besok ya Bu ya. besok insya Allah. Oke. Ya. Dan yang terakhir Ibu, pertanyaan saya, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Harapan saya, pembelajaran saya di kelas nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Murid-murid bisa terlibat aktif dan bisa berkolaborasi. Ya Ibu, Insya Allah. Saya pun berharap demikian ya Bu ya. Ya. Pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Anak-anak juga tenang, nyaman dengan teman-teman. Oh ya, kalau begitu sebentar lagi kan jam istirahat ya Bu ya. Ya. Iya Bu. Jadi Bu, setelah melakukan observasi di dalam kelas nanti, kita akan melakukan kembali percakapan pasca observasi ya Bu, yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Dina Mustika ya Bu. Ya. Jadi saya harap Ibu mempersiapkan bahan-bahan pembelajarannya untuk saya observasi. Baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Oke. Baik, itulah tadi percakapan observasi kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas untuk proses observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wari. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bersyukur pada pertama kita belajar kembali pada hari ini, yaitu pelajaran kami tentang negara. Nah, dalam surah negara kemarin dijelaskan kita tentang masalah surah Al-Alaq, ya kan? Saya baca di surah Al-Alaq. Hari ini kita ke surah Al-Hujurat. Sebelum kita belajar, kita baca dulu. Sebelum kita belajar, baca dulu. Nah, mau baca dulu, siapa yang akan datang? Baca ya semuanya ya. Kira-kira ada? Siapa yang datang? Ya. Nanti satu orang yang datang ya. Ya, yang nggak datang ada kabar izin apa-apa? Izin? Izin ya. Ya, baik semuanya. Sebelum kita belajar, kita baca doa dulu. Nah, satu orang yang mimpin doanya, Kak Aisyah. Ada doa pembuka. Doa sebelum belajar.
Tidak boleh bermain selama belajar. Dalam proses belajar mengajar sudah dijelaskan kamu main. Tidak boleh. Tidak bermain selama belajar. 3. Mendengarkan guru saat menyampaikan materi. Mendengarkan saat gurunya menyampaikan materi. Terus 4. Izin bila ingin keluar. Kapan? Misalnya. Yang kelima, angkat tangan bila ingin bertanya atau menjawab pertanyaan. Saya Bu, izin Bu. Angkat tangan. Sudah ini? Ada 5. Terus selanjutnya tujuan pembelajaran. Sebelum kita ini ke materi hari ini tentang masalah peraturan ajaran, kemarin sudah kita belajar tentang Quran surah Al-Alaq. Sudah bisa dihafal kan Al-Alaqnya? Yang belum bisa dihafal di rumah. Hari ini kita ke Quran surah Al-Alaq. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat 1. Membaca Quran surah Al-Alaq surah 49 ayat 13 dengan tampil. Artinya bisa membaca. 2. Menjelaskan pesan pokok Quran surah Al-Alaq. Tentang apa ya? Kamu jelaskan kembali. Yang ketiga, menulis Quran surah Al-Alaq dengan baik. Yang keempat, menghafal Quran surah Al-Alaq. Dan ada 4. Membaca, menjelaskan pesan pokok, menulis dan menghafal. Mana yang sudah tahu Quran surah Al-Alaq? Belum. Sebentar lagi kita lihat apa yang di Quran surah Al-Alaq. Apa pesan pokoknya? Apa yang dibahas? Ya? Oke, tanya lagi. Nah, Quran surah Al-Alaq. Lihat materinya. Apa? Kurang jelas ya? Baca ya. Quran surah Al-Alaq. Al-Alaq artinya kamar. Ingat, Al-Alaq artinya kamar. Diturunkan berdekatan dengan orang-orang yang mencela ketika Bilal bin Rabah naik ke atas mimbar untuk mengumandangkan azan. Nih, diturunkan ketika mencela Bilal bin Rabah ketika mau mengumandangkan azan. Setelah saat itulah turun Quran surah Al-Alaq. Quran surah Al-Alaq tergolong ke surah Madaniyah. Tergolong ke surah Madaniyah. Artinya diturunkan di Madinah. Hanya disebut Madaniyah. Terus Quran surah Al-Alaq dari surah ke-49 ayat 13. Nah, sudah paham? Quran surah Al-Alaq itu apa? Sama. Itu tentang apa? Bersamaan dengan mencela Bilal bin Rabah. Diturunkan di Madaniyah. Disebut surah Madaniyah. Surah ke-49 ayat ke-13. Sudah? Sudah. Untuk selanjutnya, dua. Kalian ada yang bilang
Dia kaya raya. Kalau punya ilmunya tinggi, sekolah tinggi langit, uangnya bisa naik ke langit, tapi tidak ada yang namanya itu mulia. Hanya Allah yang tahu. Kemuliaannya itu dalam hati, keimanan seseorang. Takwa, orang yang bertakwa dialah orang yang paling mulia. Yang kelima, manusia adalah setara di hadapan Allah. Kita ini sama-sama setara di hadapan Allah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada yang cacat, semuanya sama, setara. Yang keenam, Allah SWT Maha mengetahui dan Maha mengenal. Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Di antara ini semuanya kita sama. Yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Dari keenam kesimpulan ini ada yang bertanya? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, nah ini tugas terakhir, yaitu tugas di rumah, menghafal Quran surah Al-Hujurat. Nah, sebelum kita pulang, kita baca doa dulu, siap-siap untuk pulang. Kira-kira dari kesimpulan ini, dari tugas ini, materi ini, ada yang bertanya? Sudah jelas? Sudah bisa paham? Tugas di rumah apa? Menghafal Quran surah Al-Hujurat. Besok kita berjumpa kembali, sudah bisa dihafal semuanya ya. Sebelum kita siap-siap pulang, kita baca doa dulu. Itu doa pulang. Bacanya baca doa keluar rumah. Rabbi zikri. Apa doa rumah? Apa doa rumah? Bismillahirrahmanirrahim. La quwwata illa billah. Baru baca selawat ya. Kita baca doa keluar rumah. Baca selawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Arsiawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Laksa. Senang sekali hari ini akan melakukan kegiatan pasca observasi, di mana saya dan rekan saya Ibu Rohani SPDI telah melakukan percakapan pra-observasi beberapa waktu yang lalu, dan juga telah melakukan observasi terhadap rekan saya. Dan kali ini
Di percakapan pasca observasi ini saya ditemani dengan Ibu PP saya, Ibu Dina Mustika, yang sudah berkenan hadir untuk melihat dan meninjau jalannya percakapan pasca observasi kami pada hari ini. Baik, untuk memulai saya ingin bertanya sama Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana untuk Ibu Dina kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan baik saja, ya. Baik. Percakapan kita selesai. Baik Ibu, saya akan memulai percakapan ini. Baik, saya akan bertanya kepada Ibu Rohani terlebih dahulu. Sebelumnya kita telah melakukan kegiatan pra observasi, ya, di beberapa hari yang lalu, dan juga kita juga telah melakukan observasi. Saya sudah melihat bagaimana jalannya proses pembelajaran itu di kelas beberapa hari yang lalu. Jadi pada kegiatan kali ini, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Perasaan saya sangat lega karena proses pembelajaran berjalan lancar. Alhamdulillah, saya pun melihatnya pembelajaran Ibu berjalan dengan baik, ya Bu ya. Terus bagaimana Ibu menilai sendiri proses pembelajaran Ibu saat Ibu mengajar? Kalau saya menilai, saya sih masih perlu memperbaiki beberapa bagian pembelajaran yang bisa berjalan lebih baik. Oh iya. Nah, menurut Ibu, apa yang membuat Ibu menilai demikian, dan hal apa yang ingin Ibu perbaiki? Saya menilai berdasarkan kegiatan yang sudah saya lakukan tadi bersama siswa-siswi kelas. Oke, yang ingin Ibu perbaiki itu di bagian mananya Ibu? Ya, boleh. Saya akan perbaiki di bagian penyampaian materi mungkin. Oke, baik. Oh iya Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Ibu? Ya. Boleh, terima kasih Ibu. Baik Ibu, menurut pengamatan saya, pembelajaran yang Ibu lakukan tadi itu sudah sesuai dengan yang diharapkan, di mana tujuan pembelajaran yang Ibu Ani sampaikan saat kegiatan pra observasi adalah membaca Quran surat Al-Baqarah surat 49 ayat 13, benar ya, dengan tartil serta menjelaskan pesan pokok Quran Al-Baqarah, dan area pengembangannya yang ingin dikembangkan adalah siswa-siswi membaca surah Al-Baqarah dengan tartil sudah nampak di pembelajaran tadi, yakni murid-murid membaca surah Al-Baqarah dengan menggunakan strategi berdiferensiasi serta model pembelajaran yang kolaboratif, sehingga murid-murid bisa menerima materi dengan baik dan mereka sangat senang dengan model yang seperti itu. Nah, menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu Ani mendengar hal yang seperti ini? Menurut saya, Bu, saya setuju dengan Ibu sampaikan tadi, karena dengan berdiferensiasi murid akan lebih mudah menerima pembelajaran. Ya, benar sekali Ibu. Baik Ibu, selanjutnya kira-kira apa kendala yang Ibu rasakan saat kegiatan pembelajaran? Kendala saya, Bu, adalah masih kurangnya teknologi dalam menyampaikan materi. Oh, berarti jadi kendalanya Ibu Ani adalah teknologi, ya, itu ya. Nah, dari kendala yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa rencana tindakan untuk Ibu selanjutnya? Kalau rencana saya, Bu, saya akan lebih banyak belajar lagi di bidang teknologi. Iya, seperti apa Bu contohnya? Mungkin saya akan meminta bantuan rekan saya dan untuk melaksanakan akan saya laksanakan segera sebelum ujian semester ini. Oke, baik ya. Berarti kita berkolaborasi dengan rekan ya Ibu ya. Benar sekali. Ya, luar biasa sekali ya Bu rencananya. Semoga bisa terlaksana dengan
bergerak dan bisa berjalan dengan baik. Saya menunggu kabar selanjutnya dari Ibu Atia. Hasil observasi kita ini akan saya upload di YouTube saya. Jadi saya mau izinnya ya Bu. Baik Bu, silakan saya izinkan. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Sebagai penutup, kira-kira apa yang Ibu Ani dapatkan dari proses ini? Saya bisa belajar bahwa siswa dan siswi senang dalam proses pembelajaran saya karena menggunakan media visual yang menyenangkan. Iya, terima kasih Ibu. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Dina untuk menyampaikan umpan balik atau tanggapan dari jalannya proses kegiatan pasca observasi. Baik, terima kasih Bu Ari atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi setelah saya mengamati dan saya melihat di situ Bu Ari sudah mulai kelihatan adanya tujuannya dan Bu Ari sampaikan kepada rekan sejawat apa kegiatan pasca observasi yang ingin dilakukan, di mana Bu Ari akan melihat hal-hal yang terjadi pada kegiatan observasi di kelas. Saya juga tadi sudah melihat juga ada kendala yang dialami oleh Bu Rohani, sehingga Bu Ari membuka jalan di mana Bu Rohani nanti akan mendapatkan solusi bagaimana caranya untuk mengatasi masalahnya sendiri. Itu sudah sebenarnya. Jadi beberapa indikator juga sudah terpenuhi. Saya rasa semuanya sudah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi tentu saja proses yang bisa saya berikan kepada tanggapan bisa diberikan kepada Bu Nani. Silakan saya kembalikan kepada Bu Nani. Baik Ibu, terima kasih atas tanggapannya dan masukannya kepada saya dan rekan saya. Baik, cakapannya, baiklah, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Dimulai dari kegiatan cakapan praobservasi, observasi pembelajaran, dan yang terakhir adalah percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dina dan kepada Ibu Rohani karena telah membantu saya untuk mensukseskan kegiatan pembelajaran saya di TGP ini. Baik, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.